Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Ria Maharani akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai kesenian tari Ketek Ogleng. Kali ini kita akan belajar 4 bab mengenai tari Ketek Ogleng. Yang pertama yaitu sejarah seni Ketek Ogleng, yang kedua Ketek Ogleng sebagai seni pertunjukan, yang ketiga gerakan blendrong dalam seni Ketek Ogleng, dan yang terakhir gerakan dasar dan klasik Ketek Ogleng. Bab pertama, sejarah seni Ketek Ogleng. Asal-usul Ketek Ogleng. Tari Ketek Ogleng diciptakan oleh Sutiman, warga desa Tokawi, Nawangan, Kabupaten Pacitan. Tari ini terinspirasi dari perilaku kera di alam bebas. Pada awalnya, ia hanya berpikir untuk menciptakan tari Ketek Ogleng sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Karena sejak pertama kali melihat kera di alam bebas, Mbah Sutiman merasa terhibur dengan tingkah laku kera yang sangat lincah dan lucu. Kera senang melakukan gaya-gaya akrobatik seperti memanjat satu pohon ke pohon lainnya serta tingkah laku lain yang menggemaskan. Pada tahun 1962, Mbah Sutiman berlatih keras dengan ilmu bela diri dan tenaga dalam yang ia miliki, hingga berhasil membuat gerakan akrobatik Ketek Ogleng. Latihan adalah kunci sukses penari Ketek Ogleng. Kesenian Ketek Ogleng pada awal terciptanya hanya terdiri dari satu penari, karena saat itu belum banyak yang belajar tari karena keterbatasan fasilitas dan ekonomi masyarakat. Hingga pada tahun 1972 dengan dimulainya Orde Baru setelah peristiwa G30 SPKI, seni Ketek Ogleng kembali menggeliat. Unsur utama dari tari Ketek Ogleng adalah kelincahan gerakan pemain yang disebut dengan ogleng. Ogleng merupakan penari laki-laki yang pakaian dan perlengkapannya menyerupai kera atau disebut dengan ketek. Hal itu mengingatkan Mbah Sutiman dengan gerakan kera yang bercengkrama dengannya ketika beristirahat setelah mencari kayu di ladang. Perilaku lucu kera menginspirasi Mbah Sutiman dalam menciptakan tari Ketek Ogleng. Tari yang diciptakan Mbah Sutiman sama sekali tidak dipengaruhi oleh sosok Hanuman dalam kisah Ramayana maupun epos-epos tentang kera lainnya. Proses perkembangan Ketek Ogleng ke Wonogiri. Setelah Ketek Ogleng pentas di berbagai acara baik pemerintahan maupun hajatan masyarakat, Mbah Sutiman menyadari akan pentingnya regenerasi. Setelah 40 tahun, tepatnya pada tahun 1985, Mbah Sutiman pensiun menerima undangan menari. Mbah Sutiman memilih tidak lagi aktif menari dengan alasan agar proses regenerasi berjalan dengan baik dengan menyerahkan estafet tanggapan kepada murid-muridnya. Saat itulah banyak murid baik yang berada di Tokawi Kabupaten Pacitan, Karangtengah Kabupaten Wonogiri, dan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri yang mengembangkan kesenian Ketek Ogleng baik melalui sanggar maupun pertunjukan. Perkembangan Ketek Ogleng di Kecamatan Tirtomoyo dan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri sangat menggembirakan mengingat lokasinya yang dekat dengan kampung halaman Mbah Sutiman. Pada perkembangan terkini, seni Ketek Ogleng Wonogiri telah lebih dulu masuk sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB. Setelah itu baru disusul oleh Ketek Ogleng Pacitan yang masuk sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019. Dengan demikian, dua kabupaten yaitu Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan sama-sama memiliki seni Ketek Ogleng yang bermula dari seorang Mbah Sutiman. Tantangan pengembangan Ketek Ogleng. Penampilan pertama kali Ketek Ogleng merupakan hasil kolaborasi Mbah Sutiman sebagai pencipta dan penari dengan paguyuban karawitan di acara hajatan warga Tokawi Nawangan pada tahun 1962. Pertunjukan pertama tersebut mendapat sambutan yang luar biasa dan mampu menarik perhatian masyarakat.
Selanjutnya, Lurah Tokawi tahun 1962 yaitu Daman Harjo Prawiro meminta untuk dipentaskan dalam rangka menyambut kunjungan Bupati Pacitan yang pada saat itu adalah Bapak Tejo Sumarto. Perjuangan Kethek Ogleng pada awal berdirinya sampai sekarang ini penuh dengan semangat perjuangan dengan berbagai keterbatasan terutama fasilitas yang tidak mendukung. Sebagai seni rakyat, Kethek Ogleng tidak seperti kesenian keraton atau istana yang serba mudah dalam mencari pendukung. Bahkan membutuhkan perjuangan, semangat pantang menyerah dan giat berlatih untuk menampilkan atraksi akrobatik. Perjuangan tersebut pasti memberikan hasil berupa kepuasan penonton sehingga menjadikan Kethek Ogleng yang menghibur penonton. Bab 2. Kethek Ogleng sebagai seni pertunjukan. Seni Kethek Ogleng kreasi Mbah Sutiman mempunyai unsur keindahan pada gerak sehingga gerakan tari Kethek Ogleng memiliki gerakan yang indah. Namun pada perkembangannya, tari Kethek Ogleng menyesuaikan dengan zaman, yaitu melalui proses pengolahan yang bersifat stilatif dan distortif. Gerak stilatif adalah gerakan yang telah mengalami proses pengulangan, sedangkan gerak distortif adalah gerak yang telah mengalami perubahan dari gerak aslinya. Perubahan tari Kethek Ogleng klasik yaitu dengan mengombinasikan tari klasik dengan unsur cerita Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji sebagai cerita populer di kalangan masyarakat Nusantara, khususnya wilayah Jawa. Hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi adalah dua jenis gerak tari, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerakan murni adalah gerak yang memiliki unsur artistik dan tidak menggambarkan sesuatu. Keunikan gerak tari Kethek Ogleng terletak pada keaslian gerakan kera yang saat itu sedang bermain-main di alam bebas. Sedangkan gerak maknawi adalah gerakan tari Kethek Ogleng yang mengandung maksud tertentu. Gerakan tersebut antara lain gerakan koprol dan akrobatik. Gerakan-gerakan tersebut tidak sebatas gerakan tetapi mempunyai makna yang terhubung dengan kehidupan. Akrobatik memiliki makna bahwa hidup penuh dengan abstraksi. Selain itu juga, perilaku menjahili maupun berinteraksi dengan penonton mengandung makna bahwa dalam setiap kehidupan kita harus berinteraksi dengan sesama manusia, saling menolong, dan senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan demi tujuan yang mulia. Perkembangan seni Kethek Ogleng pada masa kini terdapat dua versi, yaitu klasik dengan waktu penampilan 7 menit dan versi sendratari dengan waktu penampilan 40 menit. Sendratari merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan antara seni dan drama. Sendratari Kethek Ogleng mulai diperkenalkan pada tahun 1972 dengan menggabungkan tarian Kethek Ogleng dengan cerita Panji. Perbedaan sendratari Kethek Ogleng dengan Kethek Ogleng klasik adalah pada ada dan tidaknya blendrong, kudangan, dan gerakan sebagai transformasi cerita Panji Asmorobangun. Cerita Panji tidak asing lagi dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima kombinasi tersebut. Sebagai tari rakyat, seni Kethek Ogleng banyak menggunakan imitatif dan ekspresif, menirukan kegiatan atau gerakan kera di alam bebas. Seni Kethek Ogleng sebagai seni tarian rakyat yang menirukan gerakan lincah kera memerlukan ruang pentas yang luas. Untuk pertunjukan tari Kethek Ogleng minimal menggunakan panggung ukuran 5x2 meter untuk 2 orang penari Kethek Ogleng. Hal ini bertujuan agar gerakan akrobatik penari seperti loncat tali dapat dilakukan dengan maksimal. Tari Kethek Ogleng klasik
Dengan waktu pertunjukan 7 menit ditambah blendrong menggunakan minimal 3 penari membutuhkan ruang 3 x 5 x 2 meter. Pada 2 menit pertama, blendrong membagi gerakan menjadi 4 arah, yaitu arah depan dari muka penari, ke arah belakang, ke arah sudut kanan dan sudut kiri, arah samping kanan dan samping kiri. Penari Kethek Ogléng juga memiliki arah gerak bebas, yaitu arah maju dan mundur, arah ke samping kanan dan samping kiri, arah zigzag, dan arah berputar seiring dengan jarum jam. Gerakan tari Kethek Ogléng juga memiliki level atau sering disebut dengan tingkatan gerak Kethek Ogléng. Level yang akan ditunjukkan oleh penari yaitu gerakan tari yang dimulai dari posisi kaki menjinjit, kaki tetap menjinjit, dan sampai dengan gerakan tari yang lainnya seperti melompat, memanjat, bergelantungan seperti gerakan kera di alam. Elemen waktu untuk tempo gerak tari Kethek Ogléng sangat dibutuhkan dalam membantu penari untuk melaksanakan gerakan yang sistematis. Ritme gerak Kethek Ogléng merupakan sebuah elemen penting baik pada versi klasik Kethek Ogléng maupun versi sendera tari. Untuk mengetahui dinamika tempo atau waktu, maka seorang penari harus bisa mengatur irama gerakan yang dilakukannya. Tenaga juga sangat dibutuhkan oleh penari Kethek Ogléng dalam melakukan atraksi yang menarik. Pengaturan dan pengendalian tenaga sangat diperlukan guna melakukan gerakan tari Kethek Ogléng. Penari harus hati-hati dalam melakukan gerakan tari dan harus berkonsentrasi penuh agar bisa memanfaatkan tenaga dengan baik dan sesuai kebutuhan. Adapun untuk menunjang keprimaan tenaga, penari Kethek Ogléng perlu melakukan latihan fisik seperti halnya latihan senam untuk melatih kelenturan, kelincahan, dan kekuatan. Bab 3. Gerakan blendrong dalam seni Kethek Ogléng. Gerakan blendrong. Gerakan pertama. Gerakan ini sebagai pembuka dalam seni pertunjukan. Posisi kaki kiri di depan, kaki kanan dengan tumpuan lutut kiri dengan kelima jari kaki bertumpu pada lantai. Kepala tertuju pada pandangan ke depan. Gerakan kedua. Kedua tangan berada di depan dada untuk melakukan gerakan seperti orang menyembah, meminta izin untuk menari. Kemudian diikuti dengan gerakan tangan, kaki, serta kepala yang dimaksudkan sebagai pembuka tarian. Gerakan ketiga, posisi kaki jengkeng kiri, kedua tangan dan telapak tangan menghadap ke atas untuk mempersiapkan gerakan selanjutnya. Di depan dada sebelah kanan, posisi di atas dengan bentuk jari membuka telapak tangan menghadap ke atas. Gerakan keempat, yaitu posisi duduk jengkeng dengan kaki kiri di depan, kaki kanan dengan lutut bertumpu di tanah. Tangan kiri berada di lutut kiri, sedangkan tangan kanan bertumpu pada pinggang kanan. Kepala dengan pandangan mengarah ke depan. Gerakan kelima, gerakan kaki jengkeng dengan telapak kaki jinjit dengan posisi badan setengah membungkuk dengan posisi kepala menunduk melihat ke bawah dengan kedua tangan menggenggam ringan. Gerakan keenam, gerakan berjalan dengan kaki kanan di depan dengan ibu jari dan jari tengah membentuk gerakan yang luas. Posisi kepala mengarah ke kaki kanan, sedangkan sorot mata tertuju ke bawah. Gerakan ketujuh, yaitu gerakan kaki kiri di depan dengan kaki kanan di belakang. Ibu jari menempel pada jari tengah dengan melakukan gerakan ke depan dengan kepala menghadap ke bawah. Gerakan ke-8, telapak tangan yang menghadap keluar yang merupakan tiruan gerakan tangan kera. Kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Gerakan ke-9, yaitu gerakan kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang.
Tangan kanan dengan telapak tangan menghadap di depan dengan posisi persis di atas lutut kanan. Sedangkan tangan kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan, kepala dengan posisi menghadap ke depan. Gerakan ke-10, posisi kaki kuda-kuda sedikit membungkuk dengan kedua tangan di depan perut dengan posisi menggenggam ringan. Hal ini untuk memulai gerakan berikutnya sebagai awalan dalam gerakan selanjutnya. Gerakan ke-11 yaitu posisi berjalan ke arah depan dengan kaki kiri diangkat dan kaki kanan sebagai tumpuannya. Sedangkan tangan kanan berada di depan dan tangan kiri di belakang dengan kedua telapak tangan menggenggam ringan. Gerakan ke-12 yaitu lanjutan dari gerakan sebelumnya dengan posisi bergantian. Posisi berjalan ke arah depan dengan kaki kanan diangkat dan kaki kiri sebagai tumpuannya. Sedangkan tangan kanan berada di belakang dan tangan kiri di depan dengan kedua telapak tangan mengepal ringan. Gerakan ke-13 yaitu posisi kaki berjongkok dengan kaki kiri di depan, sedangkan kaki kanan dengan lutut di lantai dan telapak kaki kanan bertumpu pada lantai. Sedangkan tangan kiri menempel di lutut kaki kiri dan tangan kanan di atas dada dengan kepalan tangan ringan. Gerakan ke-14, posisi tangan kiri memegang lutut kaki kiri dengan posisi berjongkok dengan tumpuan kaki kanan. Tangan kanan memegang pinggang sebelah kanan dengan kepala lurus ke depan dengan sorotan mata ke depan sebagai isyarat akan berakhirnya belendrong. Bab 4, gerakan dasar dan klasik ketek ogleng. Gerakan dasar tari ketek ogleng. Tari ketek ogleng sebagai eksperimen Mbah Sutiman atau Sukiman saat melihat tingkah laku kera di hutan Selogeni, yaitu perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung Tulak 500 meter sebelah barat Desa Tokawi menimbulkan ide dan gagasan yang menggerakkan kecerdasan kinestetik untuk dituangkan dalam bentuk gerakan atraktif dan menghibur. Nilai kearifan lokal terlihat jelas dalam 6 gerakan dasar seni ketek ogleng. Baik seni ketek ogleng klasik maupun kontemporer, 6 gerakan dasar tidak harus dilakukan secara berurutan dari gerakan pertama hingga gerakan ke-6. Pengulangan 6 gerakan ketek ogleng klasik maupun kontemporer harus menampilkan sebuah keserasian gerakan dengan musik pengiring sangat diperlukan dalam sebuah pementasan tari ketek ogleng. 6 gerakan dasar ketek ogleng Pacitan. Yang pertama, gerakan akrobatik, koprol, berguling seperti terlempar dari alam lain. Gerakan ini mencerminkan awal memasuki kehidupan di dunia, semangat untuk menjalani ujian yang akan menentukan keberhasilan seseorang baik hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, duduk termenung, gelisah, memutar pandangan ke segala penjuru mata angin. Ini adalah lukisan rasa kecewa, penyesalan, sekaligus heran menyaksikan alam baru yang dianggap asing dan penuh tantangan. Memerlukan sebuah tekad dengan konsentrasi yang tinggi untuk menghadapi kehidupan di dunia. Gerakan ketiga, berjalan mengitari arena pertunjukan dan berinteraksi dengan yang terlihat di sekitarnya seperti penonton. Gerakan ini sebagai gambaran rasa ingin tahu manusia dalam lingkungan yang baru. Gerakan keempat yaitu gerakan ngelicat mengganggu penonton atau berinteraksi dengan penonton. Gerakan menggambarkan bahwa hidup penuh dengan perjuangan. Manusia jangan mengeluh dengan berbagai macam persoalan, melainkan harus sabar, ikhlas, dan tawakal. Yang kelima adalah gerakan mulut dari kedua tangan ketek ogleng membawa lari makanan atau barang hasil interaksi dengan penonton.
Gerakan ini menggambarkan sikap dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Percaya diri merupakan sikap yang bertolak pada dorongan dari dirinya sendiri berupa hasrat dan keinginan untuk berhasil. Yang keenam, bercanda, bermain, dan bercengkrama baik dengan penonton maupun dengan sesama penari, serta gerakan lucu lainnya. Gerakan ini menggambarkan kebersamaan dan keceriaan dalam menghadapi kehidupan walaupun sangat berat. Semangat pantang menyerah adalah sebuah kinerja yang dilandasi oleh usaha yang terus-menerus dan tidak takut menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Gerakan klasik Kedai Ogleng. Gerakan pertama yaitu gerakan pembuka tarian dengan posisi kaki kuda-kuda. Penghormatan kepada penonton dengan tangan posisi menyembah. Kemudian diikuti dengan gerakan tangan, kaki, serta kepala yang dimaksudkan sebagai pembuka tarian. Gerakan tangan nyekiding, posisi ruas ibu jari bersinggungan dengan ruas jari tengah paling depan. Jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah. Gerakan kedua yaitu gerakan dengan tangan seperti nyekiding, ruas ibu jari bersinggungan dengan ruas jari tengah paling depan. Jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah, menggenggam dengan gerakan ke kiri kanan, biasa disebut dengan trecetan. Melangkah jinjit dengan cepat ke kanan atau ke kiri, kemudian kembali ke tengah. Kemudian diikuti dengan gerakan kepala dengan memperhatikan kelenturan dari otot leher. Gerakan selanjutnya yaitu posisi kaki jengkeng kanan, kedua tangan melekat di depan dada. Tangan kanan berada di atas dengan bentuk jari membuka, telapak tangan menghadap ke bawah. Kemudian yang kiri di bawah tangan kanan dengan bentuk jari menggenggam. Posisi badan tegak lurus, dengek dalam istilah Jawa, dan posisi kepala melihat lurus ke depan. Gerakan keempat. Posisi untuk gerakan keempat hampir sama dengan gerakan ketiga. Yang membedakan adalah posisi kepala mendongak ke atas seperti melihat sesuatu yang jauh. Gerakan kelima, gerakan jengkeng dan dengek dikombinasi dengan tangan menghadap ke paha. Gerakan keenam, gerakan jengkeng dan dengek dikombinasi dengan tangan menyilang di atas paha. Gerakan ketujuh, gerakan jengkeng dan dengek dikombinasi dengan tangan melekat di dada. Gerakan kedelapan, gerakan jengkeng kiri, dengek dikombinasi dengan jari menggenggam. Gerakan kesembilan, gerakan jengkeng kanan dan dengek dikombinasi dengan tangan di depan dan salah satu di atas paha. Gerakan kesepuluh, gerakan merangkak. Gerakan kesebelas, gerakan jengkeng dan membungkuk dikombinasi dengan tangan di depan dada. Gerakan ke-12, gerakan jengkeng dengan kombinasi tangan menyilang menyerupai kethek menggaruk. Gerakan ke-13, gerakan dengek dan kepala tegak. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan roll depan. Gerakan ke-15, gerakan lanjutan roll depan dengan punggung sebagai tumpuan. Gerakan ke-16, gerakan mendarat setelah berputar 360 derajat. Gerakan ke-17, gerakan jengkeng dan cekidingan. Gerakan ke-18, gerakan jengkeng dan jari siap menyakar. Gerakan ke-19, gerakan membungkuk dan berjalan dengan kepala melihat lurus ke depan. Gerakan ke-20, gerakan berjalan dengan pantat sebagai tumpuan. Gerakan ke-21, gerakan lanjutan jalan ke samping dikombinasikan dengan melontarkan tubuh. Gerakan ke-22, gerakan awal roll memutar tubuh 360 derajat. Gerakan ke-23 yaitu gerakan jengkeng dan membungkuk dikombinasi dengan tangan menyilang di dada.
Gerakan ke-24 yaitu gerakan jengkeng dan membungkuk dengan kepala mendongak serta siap menyakar. Gerakan ke-25 yaitu gerakan jengkeng dan mendongak. Gerakan ke-26 yaitu gerakan jengkeng dikombinasi dengan kepala mendongak. Gerakan ke-27 gerakan jengkeng dan tangan menyilang di depan dada serta siap menyakar. Gerakan ke-28 yaitu gerakan jengkeng dan dengek serta tangan di depan dada. Gerakan ke-29 gerakannya hampir sama dengan gerakan ke-28. Gerakan ke-30 yaitu gerakan jengkeng dan dengek dengan kombinasi gerakan menggaruk. Gerakan ke-31 yaitu gerakan jengkeng dengan pantat menempel tanah, dengek menggaruk sisi badan. Gerakan ke-32 yaitu gerakan berjalan dengan ngesot dan melontarkan tubuh serta tangan menggenggam tanah. Gerakan ke-33 yaitu gerakan jalan seperti kera nyemper dengan tumpuan kedua kaki dan tubuh condong ke kiri. Gerakan ke-34 yaitu gerakan lanjutan gerak sebelumnya dengan jari menyakar. Gerakan ke-35 yaitu gerakan berjalan nyemper seperti kera berlari. Gerakan ke-36 yaitu gerakan berjalan nyemper dengan tumpuan tangan kanan untuk melontarkan badan dengan kaki. Gerakan ke-37 yaitu gerakan merangkak dan membungkuk ala kera. Gerakan ke-38 yaitu gerakan persiapan roll depan, dan gerakan ke-39 yaitu gerakan jengkeng seperti hendak lari. Gerakan ke-40 yaitu gerakan ngalong atau seperti kelelawar yang menggantung. Gerakan ke-41 yaitu gerakan variasi ngalong. Gerakan ke-42 gerakan merangkak ala kera. Gerakan ke-43 gerakan awal jungkir atau roll. Gerakan ke-44 yaitu gerakan roll. Gerakan ke-45 yaitu gerakan jengkeng dengan pantat sebagai tumpuan. Gerakan ke-46 yaitu gerakan repetisi jengkeng dan dengek. Gerakan ke-47 yaitu gerakan jengkeng dan dengek sembari menggaruk. Gerakan ke-48 yaitu gerakan kedua kaki ditekuk serta tangan menyilang melungker atau menyerupai ular berenang atau ulong langi. Gerakan ke-49 yaitu gerakan eksploratif berupa garuk-garuk khas kera. Gerakan ke-50 yaitu gerakan berjalan ala kera. Gerakan ke-51 yaitu gerakan jengkeng dan tangan menyentuh tanah. Gerakan ke-52 yaitu gerakan meloncat ala kera. Gerakan ke-53 yaitu gerakan merangkak ala kera. Gerakan ke-54 yaitu gerakan jengkeng dan tangan di depan dada. Gerakan ke-55 yaitu gerakan berjalan sembari berdiri ala kera. Dan yang terakhir gerakan ke-56 yaitu gerakan meloncat dan menggaruk ala kera. Sekian penyampaian materi tentang kesenian Kete Ogleng. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.